Liga Inggris kembali bergulir setelah libur 2 minggu pasca jeda internasional. Beberapa tim unggulan sudah bermain dan menang, yaitu Chelsea dan Arsenal yang masing-masing mengalahkan lawannya. Namun berbeda dengan Manchester City, City kembali menelan hasil buruk setelah pada pertandingan melawan Tottenham, City kembali dipermalukan. Hasil buruk yang diraih Manchester City membuat tim asuhan Pep Guardiola ini mendapat sorotan yang tajam. Bagaimana ceritanya? Yuk kita bahas. Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Sejatinya, Pep Guardiola dan Manchester City telah menjalin kesepakatan. Teka-teki masa depan Pep Guardiola sudah terjawab. Pep memutuskan untuk menekan kontrak bersama Manchester City. Manajer asal Spanyol itu akan bersama City sampai 2027. Itu artinya Pep Guardiola menambah masa baktinya untuk Manchester City selama 2 tahun. Kabar perpanjangan kontrak Pep Guardiola menjadi kabar bagus bagi penggemar Manchester City. Pep telah banyak memberikan trofi, salah satu yang paling bergengsi adalah trofi Liga Champions. Namun, kabar bagus itu berubah menjadi kabar buruk. Saat ini memang Manchester City telah gagal meraih kemenangan di 4 laga terakhirnya. 4 laga tanpa kemenangan ini terus diperpanjang setelah minggu dini hari Manchester City kembali menelan kekalahan. Kali ini kalah dari tim yang menjadi batu sandungan City selama bermusim-musim, yaitu Tottenham Hotspur. City yang bermain di kandang harus mengakui keganasan Spurs dengan skor telak 4-0. Seperti biasa, Manchester City memulai laga dengan mendominasi pertandingan. Namun di menit ke-13, Manchester City justru kebobolan oleh James Maddison. Tak lama berselang, tepatnya di menit ke-20, lagi-lagi Maddison memaksa Anderson memungut bola dari gawangnya. City terus mengejar ketertinggalan, namun selalu digagalkan oleh pemain bertahan Tottenham. Hingga turun minum, skor 2-0 untuk Tottenham tidak berubah. Di babak kedua, City melakukan perubahan setelah John Stones ditarik keluar digantikan oleh Nathan Ake. Namun, justru City kebobolan oleh mantan pemainnya sendiri. Setelah Pedro Porro mencetak gol di menit ke-52 dan menjelang pertandingan selesai, Tottenham menambah gol di injury time melalui Brennan Johnson. Skor 4-0 berakhir di Etihad untuk kemenangan Spurs. Rasanya sangat sulit dipercaya Manchester City kalah telak di kandang. Kekalahan ini mengakhiri rekor City selama 2 tahun atau 35 laga di Premier League tak terkalahkan saat bermain di kandang. Selain itu, ini adalah kekalahan 5 kali berturut-turut Manchester City setelah sebelumnya terjadi di 18 tahun yang lalu. Lebih buruknya lagi, City adalah juara bertahan pertama yang kalah 5 kali secara berturut-turut di semua kompetisi sejak Chelsea pada Maret 1956. Kekalahan 5 kali secara berturut-turut ini adalah catatan buruk pertama kali bagi pelatih kebangsaan Spanyol tersebut. Seharusnya laga ini spesial bagi Rodri. Rodri memamerkan hasil kerja keras beliau musim lalu. Rodri mempresentasikan trofi Ballon d'Or sebelum kick-off laga City melawan Tottenham. Namun, hasil di luar dugaan terjadi pada City. Hasil kalah melawan Tottenham tentu akan menjauhkan Manchester City dari perburuan Liga Inggris. Kekalahan ini membuat City masih tertahan di posisi kedua Liga Inggris dengan 23 poin. City tertinggal 5 poin dari Liverpool yang berada di puncak. Bahkan Liverpool bisa menjauh dari City jika saat pertandingan melawan Southampton mereka menang. Kekalahan City menjadi angin segar untuk para pesaingnya. Sebagaimana kita tahu, City telah mendominasi Liga Inggris di 7 tahun terakhir ini. Kesalahan di bursa transfer tidak membeli backup Rodri menjadi pembelajaran untuk Pep Guardiola. Rodri mengalami cedera ACL sehingga harus absen hingga musim berakhir. Pep juga menyebutkan bahwa beberapa pemain City juga dalam kondisi tidak baik. Dilansir dari ESPN, Pep berkata, "Saat Anda kalah 4-0, tidak ada yang bisa dikatakan selain memberi selamat kepada Tottenham." Pep juga menambahkan, "Saat ini kami sedang rapuh, itu jelas. Kami kesulitan saat mencetak gol dan setelah gol itu datang, mereka mencetak gol lagi. Kami sedikit bermain dalam pikiran kami, sedikit negatif tetapi ini normal." Memang musim masih belum berjalan setengahnya, tetapi hasil buruk City di 5 laga terakhir tentu harus segera diakhiri. Ini juga bisa menjadi bukti jika taktik Pep Guardiola sudah bisa ditebak oleh lawan, sehingga Pep dan City harus bisa keluar dari tekanan ini. Apalagi di saat yang sama, tim-tim rival sedang dalam tren baik dan menunjukkan kebangkitan. Seperti Liverpool dengan Arne Slot, Chelsea dengan Enzo Maresca, dan Manchester United yang akan dinahkodai pelatih baru yaitu Ruben Amorim. Jika tidak berbenah, hegemoni City sebagai tim yang ditakuti oleh lawan akan hilang. Kita lihat saja di pertandingan selanjutnya apakah City akan bangkit atau justru akan menjadi awal kemunduran bagi era Manchester City.